Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Claudia Surahman, BP 19010039. Saya Diki Ardila, BP 19010040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Cindy, BP 19010038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dewi Selekti, BP 19010041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atari Aulianajmi dari BP 19010050. Baiklah, saya Disa Claudia akan menjelaskan tentang teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Serangan dan penyalahgunaan komputer antara lain, yang pertama, hacking. Hacking adalah akses, modifikasi, atau penggunaan alat elektronik atau beberapa elemen dari sebuah sistem komputer yang tak sah. Yang kedua, hijacking. Hijacking adalah pengambilan kendali atas komputer orang lain untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. Yang ketiga, botnet. Botnet adalah sebuah jaringan komputer terbajak yang kuat dan berbahaya yang digunakan untuk menyerang sistem atau menyebabkan malware. Yang keempat, zombie. Zombie adalah sebuah komputer yang dibajak biasanya merupakan bagian dari botnet yang dipergunakan untuk melakukan berbagai serangan internet. Yang kelima, bot herder adalah seseorang yang menciptakan botnet dengan memasangkan perangkat lunak pada PC yang merespon instruksi elektronik milik bot herder. Yang keenam, serangan denial of service adalah sebuah serangan komputer di mana menyerang mengirimkan sejumlah bom email atau permintaan halaman web, biasanya dari alamat yang salah yang diperoleh secara acak agar server email atau web server, yaitu penyedia layanan internet, kelebihan beban dan ditutup. Yang ketujuh, spamming. Spamming adalah secara bersamaan mengirimkan pesan yang tidak diminta ke banyak orang pada saat yang sama, biasanya berupa upaya untuk menjual sesuatu. Yang kedelapan, serangan kamus. Serangan kamus adalah menggunakan perangkat lunak khusus untuk menebak alamat email perusahaan dan mengirimkan pesan email kosong. Pesan yang tidak kembali biasanya merupakan alamat email yang valid sehingga dapat ditambahkan daftar alamat email pelaku spamming. Splog adalah spam blog yang diciptakan untuk meningkatkan situs Google PageRank yang merupakan intensitas sebuah halaman situs yang direferensikan oleh halaman situs lainnya. Spoofing adalah mengubah beberapa bagian dari komunikasi elektronik untuk membuat seolah-olah orang lain mengirimkannya agar mendapat kepercayaan dari penerima. Spoofing memiliki beberapa bentuk, yaitu 1. Email spoofing, 2. Call ID spoofing, 3. IP address spoofing, 4. Address resolution protocol spoofing, 5. MAC address, 6. SMS spoofing, 7. Webpack spoofing, 8. DNS spoofing. Serangan zero day adalah sebuah serangan di antara waktu ketentangan sebuah perangkat lunak baru ditemukan dan merilisnya sembarangan, dan saat sebuah pengembang perangkat lunak merilis patch untuk memperbaiki masalah. Patch adalah kode yang dirilis pengembang perangkat lunak yang memperbaiki kerentanan perangkat lunak tertentu. Serangan limpahan buffer adalah ketika jumlah data yang dimasukkan ke dalam sebuah program lebih banyak daripada jumlah yang diinput buffer. Serangan injeksi SQL adalah menyisipkan query SQL berbahaya pada input sehingga query tersebut lolos dan dijalankan oleh sebuah program aplikasi. Serangan man in the middle (METM)
adalah seorang hacker menempatkan dirinya di antara seorang klien dan host untuk memotong komunikasi mereka. Masquerading atau impersonation adalah berpura-pura menjadi pengguna yang sah untuk mengakses sebuah sistem. Pemecahan sandi adalah memasuki pertahanan sebuah sistem, mencuri file yang memuat kata sandi valid, mendeskripsikannya, dan menggunakannya untuk mendapatkan akses atau program file dan data. Selanjutnya, word driving adalah berkendara mencari jaringan nirkabel rumah atau perusahaan yang tidak terlindungi. Dan word dialing adalah memprogram sebuah komputer untuk menghubungi ribuan sambungan telepon untuk mencari dial-up modem lines. Selanjutnya yaitu word rocketing adalah menggunakan roket untuk melepaskan titik akses nirkabel yang terhubung pada parasut yang mendeteksi jaringan nirkabel tidak aman. Dan dead decoding adalah menggunakan data sebelum atau selama entry ke dalam sebuah sistem komputer untuk menghapus, mengubah, menambah, atau memperbarui data sistem kunci yang salah. Sedangkan kebocoran data adalah menyalin data perusahaan tanpa izin, seringkali tanpa meninggalkan indikasi bahwa ia telah disalin. Selanjutnya yaitu teknik salami adalah pencurian sebagian kecil uang dari beberapa rekening yang berbeda. Sedangkan spionage ekonomi adalah mencuri informasi, rahasia dagang, dan kekayaan intelektual. Selanjutnya, pemerasan dunia maya adalah ancaman untuk membahayakan sebuah perusahaan atau seseorang jika sejumlah uang tertentu tidak dibayarkan. Sedangkan cyberbullying adalah menggunakan teknologi komputer untuk mendukung perilaku yang disengaja, berulang, dan bermusuhan yang menyiksa, mengancam, mengusik, menghina, mempermalukan, atau membahayakan orang lain. Yang terakhir yaitu sexting adalah tukar-menukar pesan teks dan gambar yang terang-terangan bersifat seksual dengan orang lain, biasanya menggunakan perantara telepon. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Terorisme internet adalah menggunakan internet untuk mengganggu perdagangan elektronik serta membahayakan komputer dan komunikasi. Selanjutnya, misinformasi internet adalah menggunakan internet untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Selanjutnya, penipuan lelang internet adalah menggunakan situs lelang internet untuk menipu orang. Selanjutnya, penipuan pump and dump internet adalah menggunakan internet untuk menaikkan harga saham kemudian menjualnya. Yang selanjutnya, penipuan klik adalah memanipulasi jumlah waktu iklan yang diklik untuk meningkatkan tagihan periklanan. Dan yang terakhir, pembajakan perangkat lunak adalah menyalin atau mendistribusikan perangkat lunak berhak cipta tanpa izin. Rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah teknik atau trik psikologi yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku dalam rangka untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan. Biasanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data rahasia. Menetapkan prosedur dan kebijakan berikut dan melatih orang-orang untuk mengikutinya dapat membantu meminimalkan rekayasa sosial. Yang pertama, jangan pernah membiarkan orang mengikuti Anda ke bangunan yang terlarang. Yang kedua, jangan login ke komputer orang lain, terutama jika Anda memiliki akses administratif. Yang ketiga, jangan pernah memberikan informasi sensitif melalui telepon atau email. Yang keempat, jangan pernah membagikan kata sandi atau ID pengguna. Dan yang terakhir, waspadalah bila orang yang tidak Anda kenal berusaha mendapatkan akses melalui Anda. Pencurian identitas adalah mengambil identitas seseorang
biasanya untuk kepentingan ekonomi dengan mendapatkan dan menggunakan informasi rahasia secara ilegal seperti nomor Social Security, nomor rekening bank, atau kartu kredit. Saya akan menjelaskan tentang pretexting. Pretexting adalah menggunakan skenario diciptakan atau dalih untuk meningkatkan kecenderungan agar korban membocorkan informasi atau melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu posing. Posing adalah menciptakan bisnis yang terlihat sah, mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan tetapi tidak pernah mengirimkan barang. Yang selanjutnya itu adalah farming. Farming adalah mengarahkan lalu lintas situs web ke situs web palsu. Yang selanjutnya yaitu ada tab napping. Adalah secara diam-diam mengubah tab dari browser yang dibuka untuk mendapatkan ID dan kata sandi pengguna ketika korban masuk kembali ke dalam situs. Yang selanjutnya yaitu skimming. Skimming adalah penggesekan ganda kartu kredit pada terminal yang sah atau menggesekkan kartu secara diam-diam pada pembaca kartu yang kecil dan tersembunyi untuk merekam data kartu kredit untuk penggunaan berikutnya. Yang selanjutnya yaitu ada chipping. Chipping adalah berpura-pura sebagai seseorang jasa ahli dan menanamkan chip kecil untuk merekam data transaksi pada sebuah pembaca kartu yang sah.